A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ba'da wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kita diberikannya kemudahan kita melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Kebutuhan kita sebagai hamba Allah itu adalah bagaimana dunia ini menjadi balagul akhirat, menjadi suksesnya kita di akhirat nanti. Ketika seseorang sedang persimpangan jalan menuju kampung akhirat kita yang disebut dunia, maka mereka pada saat di persimpangan ini Allah memerintahkan untuk supaya kita membawa bekal, mengumpulkan bekal. Karena perjalanan dari persimpangan yang disebut kehidupan dunia ini, kita akan melewati perjalanan yang luar biasa. Saya suka menyampaikan ini untuk menjadi tafakur kita, menjadi bermuhasabah kepada kita. Kita akan melewati yang namanya sakaratul maut, alam barzah, yaumul ba'as, dibangkitkan, yaumul hisab, nanti kita akan dihisab, dihitung, akan diminta pertanggungjawaban catatan amal kita selama di dunia, lalu nanti masuk pada siratal mustaqim. Lalu apakah kita akan di final jannat ya ma'wa, tempatnya di surga, atau di neraka? Naudzubillah min dzalik. Jadi hadirin, kita hadirnya di pagi hari ini tadi melaksanakan salat berjamaah subuh, dilanjut dengan zikir, dilanjut kita dengan mendengarkan apa yang disampaikannya oleh Allah dan Rasulnya, melewati para ulama. Duduknya kita di masjid, Rasulullah mengatakan alaihim nazzala alaihim sakinah. Yang pertama, orang yang sering masuk majelis taklim itu diberikan ketenangan. Alaihim nazzala alaihim rahmah, kasih sayang, rahmat. Lalu yang terutama hari ini, walaupun kita jamaahnya ya seperti ini, mungkin karena subuh itu sudah beberapa minggu ini sedikit, tapi kata Rasulullah pada saat ketika ada majelis ilmu, maka seluruh tempat itu dipenuhi oleh berdesakannya para malaikat, karena akan mendengarkan mereka pun apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya cuma hanya menyampaikan saja terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, tidak lupa pada kesempatan hari ini salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi kita sebagai Rasulullah, utusan Allah yang termulia, yang nantinya yang terbaik di pilihan Allah, baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pada keluarganya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau.
Saya selalu mengingatkan, memuliakan dan mencintai baginda Rasulullah itu adalah kita patuh dan taat kepada perintahnya. Termasuk kita membaca sholawat itu adalah kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena diperintahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik hadirin berbahagia, kita akan membahas hari ini biar kita tidak sia-sia. Nanti sebelum masuk ke situ ada satu pemahaman yang perlu kita tahu dasarnya dan terjadi di masyarakat. Yang sekarang kita akan bacakan perbedaan pemahaman dalam membaca surat Yasin dan surat Al-Kahfi. Jadi di masyarakat ini ada dua kelompok, di mana setiap malam Jumat itu ada yang membaca surat Yasin, ada yang membaca surat Al-Kahfi. Dua hal pemahaman ini yang terpenting kita jangan saling menyalahkan. Biarkan mereka yang melakukan ibadah tersebut nantinya mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membacakan saja kenapa itu terjadi. Ya, ini sebetulnya mengulang saja. Tidak menyalahkan yang manapun. Yang jelas siapapun yang melakukan itu, maka pertanggungjawabannya adalah mereka sama Allah ketika melakukan sesuatu harus pakai dasar ilmu yang benar. Jadi begini hadirin, kita tahu bahwa ibadah itu harus berdasarkan ilmu dan ilmunya harus benar. Tidak boleh ilmu itu tidak berdasarkan ilmu yang benar, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Kita tahu bahwa itu dari Allah dan Rasulnya, itu dari para ulama yang memiliki ilmu yang tahu. Saya hanya membacakan saja. Yang pertama terkait kenapa surat Yasin itu dibacakan. Kalau teman-teman atau hadirin pada kesempatan hari ini ceramahnya Ustaz Abdul Somad, ya, seorang ulama besar, mengatakan dalam ceramahnya pun begitu. Ustaz, apakah ada dalilnya bahwa membaca surat Yasin itu di malam Jumat? Beliau menyampaikan hadisnya itu dalilnya yang ada adalah membaca surat Yasin di malam hari. Cuma di Indonesia itu kebiasaan dulu. Mungkin kalau zamannya saya, Bu Haji Sartoni, ya, yang sudah lama perjalanan hidupnya, ya, dulu itu memang sakral yang namanya membaca Al-Quran itu. Bahkan kebiasaan dulu zaman saya waktu masih belum ada listrik aja di kampung, membaca Al-Quran itu hampir setiap malam Jumat saja. Karena Sayyidul Ayyam, ya, bahwa hari Jumat itu adalah keutamaan dalam setiap harinya adalah malam Jumat. Keistimewaan di Jumat. Bahkan sekarang ini budayanya adalah Jumat berkah. Jadi Jumat berkah itu adalah kiasnya kita aja bahwa hari Jumat itu karena memang hari yang penuh. Jadi Sayyidul Ayyam itu rajanya hari. Padahal sebetulnya namanya berbagi itu silahkan setiap hari juga. Berbagi itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Cuma kita suka memfokuskan bahwa harus di Jumat. Gak apa-apa, gak ada salahnya. Nah di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ini, bahwa yang pertama surat Yasin itu memang inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an asra marrah. Ini dari Anas bin Malik, ya, hadisnya Rasulullah SAW. Cuma ini yang hadis ini tidak menyebutkan man qara'al suratul Yasin yaumul Jum'ah atau Lailatul Jum'ah. Di dalam kitab At-Tibyan, ya, Imam Nawawi menyampaikan bahwa hadisnya itu tidak ada malam Jumat, tetapi beliau punya bab membaca surat Yasin itu dikhususkan dia dengan ijtihadnya dia sebagai ulama besar, bahwa dia mengatakan di malam Jumat. Walaupun hadis ini, jadi gini hadirin yang berbahagia, dalam memahami konteks hadis itu, kenapa terjadi pemahaman-pemahaman itu, dia hanya mengambil hadisnya saja. Jadi hadis itu ribuan atau mungkin jutaan hadis,
yang menyebar di dunia ini ya, ada yang memakai, makanya muncullah mazhab. Mazhab itu sebetulnya teknik ibadah saja. Orang berpikiran kayak dulu saya ketika masih mondok itu ya harus pada satu fokus pada mazhab. Sekarang kan sudah berkembang. Mazhab itu adalah bagian kita untuk menjadi hasanah keilmuan saja. Yang terpenting pendapat imam 4 mazhab ini dia berdasarkan ilmu kepada sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ribut ya. Bahkan 4 mazhab itu imamnya dalam satu kurun ya, tidak pernah ada ceritanya saling bertengkar, apalagi berdebat ya. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ini, walaupun hadis ini kualitasnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan dipakai, bahwa segala sesuatu yang memiliki jantung katanya, dan jantungnya Al-Quran itu di sini sebutkan waqabul Quran ya, sumbernya Quran itu adalah suratul Yasin ya, makanya ketika seseorang di sini man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin ya, kitab Allah ini, maka Allah ini seperti membaca katanya 10 kali Al-Quran. Jadi keutamaan surat Yasin itu banyak sekali dalil. Kalau dibaca itu banyak. Di sini hanya menyampaikan hanya beberapa hadis bahwa suratul Yasin itu di dalam hadis Rasulullah, walaupun hadisnya itu ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan ini dipakai sahih. Tetapi itulah dasarnya kenapa masyarakat di Indonesia khususnya dan masyarakat di dunia sebagian itu surat Yasin ini menjadi sesuatu surat yang istimewa. Karena hadisnya mengatakan jantungnya Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah dalam hadis yang lain, man qara'a suratul Yasin fil lailatin. Ini kalimatnya begitu hadirin. Barang siapa yang membaca surat Yasin dalam malam, di suatu malam, asbaha maghfur lahu, maka akan diampuni dosanya di hari itu. Jadi ini menjadi dasar bahwa ketika seseorang membaca Yasin di malam hari, tapi tidak yaumul Jum'ah, malam atau Lailatul Jum'ah, ini harus dipahami hadirin. Pak Ustadz Abdul Somad yang ya saya apa sih ya, saya cuma hanya membacakan kalimatnya. Ustadz Abdul Somad juga mengatakan begitu. Kenapa digeser ke malam Jumat? Karena kebiasaan kita dalam beribadah itu di Jumat. Dulu itu luar biasa. Bahkan banyak hadis ya, man dawa 'ala qira'ataha. Dalam ini hadis ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang selalu membaca surat Yasin kulla lailatin, setiap malam, coba bayangkan di sini hadis. Tsumma mata syahidan, maka seperti mereka matinya dalam keadaan mati syahid. Ini hadis-hadis banyak yang saya kalau bacakan. Tapi sudahlah, artinya bahwa kenapa yang terjadi sekarang orang membacakan suratul Yasin itu di malam Jumat itu konsep dasarnya memang ada dalilnya. Tapi dalilnya itu adalah memerintahkan Rasulullah untuk membaca suratul Yasin. Cuma hadis ini, komentar-komentar terkait hadis ini yang menjadikan ada pemahaman kedua, karena hadis itu dianggap dhaif, lemah gitu aja. Tapi kenapa kalau masalah konsep ibadah itu kan dhaif dan sahih? Sekarang yang terjadi di masyarakat itu memang kita bawa realitanya malam Jumat itu adalah menjadi sebuah kebiasaan untuk membaca suratul Yasin. Ustaz Abdul Somad mengatakan tidak ada dalil mengatakan bahwa harus membaca suratul Yasin untuk malam Jumat. Tapi setiap malam itu mangga untuk membaca surat Yasin. Jadi gitu ya hadirin, perlu tahu nih, hasanah ilmu aja untuk menyampaikan. Hari ini tidak ada perdebatan. Yang kedua, di masyarakat itu ada yang mengatakan, ayo baca surat Al-Kahfi. Saya kemarin juga dengar Bu Haji dan Bu Wito pada saat di hari Jumat pagi kan membaca Al-Kahfi ya. Itu ada dasarnya, dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya itu, man qara'a suratul Kahfi. Nah, cuma di sini kalimatnya dalam hadis Rasulullah SAW itu yang disahihkan Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat.
Makanya kenapa sekarang ini banyak orang mengatakan, oh malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Karena memakai dalil ini, barang siapa yang membaca di malam Jumat suratul Kahfi, maka di sini sebutkan, ya, Allah menyampaikan adallahu minan nur, dia akan disinari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadisnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, suratul Kahfi itu kenapa dibaca oleh kemarin Bu Haji itu setelah subuh? Karena hadisnya ini, man qara suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah. Makanya ketika ada yang membaca Al-Quran, santri ketika Jumat dia suka ada baca suratul Kahfi. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat. Jadi hadirin berbahagia. Kenapa konsepnya banyak ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Karena konsep dasarnya pada saat ketika memahami bahwa ternyata banyak hadis yang beredar di masyarakat dan orang memahami itu. Kalau orang hanya memahami satu pemahaman, lalu ada manusia karakternya dengki, maka dia akan menyalahkan pemahaman yang lain. Gitu ya. Makanya jangan suka apa kita itu apa sih, ilmunya juga mesantren gak apa-apa, menyalahkan lagi ya. Taunya cuma hanya tahu ya. Padahal para ulama yang ulama besarnya yang memiliki pendapat tidak pernah menyalahkan yang lain. Kitanya aja orang-orang yang sebetulnya di masyarakat yang taunya itu, lalu dia mengungkapkan kepada orang lain bahwa pemahaman yang lain salah. Tapi yang jelas hari ini saya kesimpulannya bahwa di masyarakat Indonesia itu setiap malam Jumat itu ada yang membaca surat Yasin, yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi. Yang nggak bagus mah yang nggak baca surat ya, nggak baca Quran. Cuma jangan sampai suka dengki. Saya mah yang lihat itu masyarakat di Indonesia itu beda pemahaman jadi dengki. Munculnya kedengkian itu nggak mau bersaling bertanya, nggak mau bersahabat, naudzubillah min dzalik ya. Makanya hadirin berbahagia, setiap kajian pagi Ahad akan diungkapkan satu pemahaman yang beredar di masyarakat. Saya punya kitab bacaan perbedaan 4 fikih 4 mazhab. Jadi saya tadi pagi aja 3:30 saya udah baca itu. Ya, hanya ini aja mereview aja. Oh ternyata Imam Syafi'i ini, Imam Maliki begini, Imam. Jadi dasarnya ada. Semua memiliki dasar dan ternyata kalau dibaca 4 mazhab fikih saja ulama besar, setiap perkara itu ada perbedaan hadirin. Yang jelas kita yang penting perbedaan itu jangan menjadi meretakkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, perbedaan itu menjadi hasanah ilmu kita. Pada saat ketika melakukan itu, oh ternyata Rasulullah melakukan seperti ini. Oh Rasulullah itu melakukan seperti ini. Bukan cumpar campur, bukan semuanya kok dari Rasulullah. Bukan dicumpar campur. Artinya bahwa kita memahami ternyata dalam urusan ibadah itu Rasulullah memberikan gambaran teknik ibadah itu berbeda-beda. Itu yang pertama hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan ini supaya jadi tahu dan jangan sampai jadi ribut. Apalagi di Masjid Baitur Rahim BKP ini kita sudah sepakat bersama, kita pengurus DKM dan para asatid di BKP ini, bahwa kita tidak mempermasalahkan perbedaan. Cuma saya pada kesempatan hari ini adalah hanya menyampaikan aja bahwa ternyata ini loh kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini, ya. Baik, kita akan memulai kajian pagi ini dengan judul yang sederhana ya. Saya buatkan pamflet itu judulnya biar tidak sia-sia. Hadirin berbahagia, hari ini masih bulan Syawal ya. Bulan Syawal ini bulan ke-10 ya. Bulan ke-11-nya adalah Zulqaidah atau bulan Hafid ya. Bulan ke-12-nya adalah Zulhijjah atau Rayagu. Bulan Syawal itu adalah bulan di mana ketika orang Arab pada saat itu, ketika Rasulullah menamai para sahabat terkait masalah bulan itu, maka setelah Ramadan itu maka masuk bulan Syawal. Syawal itu
terjemahannya itu meningkat. Ketika seseorang melewati bulan Ramadan, dan Ramadan itu artinya membakar. Jadi di bulan Ramadan itu kita dibakar hawa nafsu kita, lalu digodok di bulan Ramadan dalam kawah candrimuka, dalam bentuk ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah-ibadah ghair mahdoh, atau hablum minallahnya ditingkatkan, hablum minannasnya ditingkatkan. Ya. Makanya mudah sebetulnya, hadirin berbahagia, kita bisa melihat seseorang ini dia berhasil melewati Ramadan. Lihatlah ketika setelah bulan Ramadan. Kalau dia tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan setelah melewati Ramadan, berarti dia celaka. Makanya Rasulullah mengatakan, celakalah bagi orang yang ketika melewati Ramadan, dia itu tidak dapat apa-apa dari Ramadan itu, tidak ada perubahannya. Karakternya balik lagi. Kan karakter itu susah dirubahnya, kecuali oleh salah satu bulan bisa dirubah. Ada orang tuh karakternya gitu aja, 20 tahun, 30 tahun melihat tuh karakter tuh gitu aja, gak pernah berubah. Padahal karakter itu kalau dinilai secara agama gak bagus itu. Yang bisa merubah karakter seseorang itu adalah salah satunya bulan Ramadan. Makanya ketika seseorang melewati Ramadan, kalau dia tidak ada perubahan dari kejelekan kepada kebaikan, tidak ada peningkatan, celakalah itu orang tersebut. Makanya ini supaya tidak sia-sia nih, walaupun sudah lewat ya, diingatkan. Masih ada istighfar, Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini, ya. Makanya sindiran Allah itu di dalam surat Al-Quran itu, dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini suka dibacakan kalau imam pun. Allah mempertanyakan kepada kita semua, wahai para orang beriman, katanya, bertakwalah kepada Allah, dan apa yang sudah kamu kumpulkan untuk bekal nanti menghadap Allah. Wa tangdur nafsu ma qaddamat ligad. Apa ya bekal apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadap Allah? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Salah satunya adalah kemarin ketika kita sudah melewati Ramadan, pertanyaannya di bulan Syawal ini, berubah enggak karakter kita? Berubah enggak ibadah kita kualitasnya? Berubah enggak hablum minannasnya, hubungan kita kepada manusianya? Kadang ini anggar maaf-maafin ya. Apalagi di TikTok ya. Sekarang ini ras terkuat perempuan pada saat katanya baru tunduk pada satu hari saja di malam Idul Fitri, di hari Idul Fitri, meminta maaf kepada suami. Padahal meminta maaf kepada suami itu harusnya setiap hari itu perempuan. Ini setahun sekali juga susah katanya gitu ya. Ayo berubah. Makanya jangan sia-siakan ketika Allah mengatakan bahwa apa yang kamu persiapkan ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkataannya para ulama dan para sahabat itu kalimatnya gini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dipastikan akan dihisab yang disebut yaumul hisab. Di dalam surat apa ya? Dalam surat juz 30. Saya lupa lagi suratnya. Kalimatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah mengatakan begitu. Ketika seseorang diberikan catatan amal dengan baik nanti, jadi Bu Haji, Bu Wito itu nanti akan dikasih tuh catatan amalnya, karena ada Raqibun Atid, ada malaikat Raqib dan Atid yang setiap saat tidak akan pernah tidur. Dia mencatat amal sholih kita selama perjalanan hidup di dunia. Lalu pada saat di yaumil hisab, buku catatan itu akan diberikan kepada setiap orang, dan cara memberikannya pun akan berbeda-beda.
Dalam Al-Quran digambarkan ada yang dikasih kitab amal solehnya itu baik-baik, sopan. Nih, gitu kan? Apa pasaupa yuhasabu hisaba yasiro? Kata Allah akan dihisab dengan mudah. Makanya dalam perkataan sahabat, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian dulu nih, introspeksi diri. Ramadan kemarin tuh berhasil nggak di bulan Syawal ini? Meningkat nggak kualitas ibadah? Meningkat nggak kualitas hablum minan nasnya, hubungan dengan manusia? Meningkatkah kualitas dermawannya kita? Kedermawanannya kita itu meningkat nggak lewat Ramadan ini? Yuk mau ke Ramadan berehan, diajar berehan, ngasih mau buka saum, ya alhamdulillah bagus. Pas Syawal koret deui, balik deui ka laptop, ya, karakternya itu. Ini yang salah sebetulnya. Ramadan melahirkan dua hal yang harus ada pada diri kita. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah harus bagus. Ngajinya hebat nih ibu-ibu, tadarusnya. Tapi sholat berjamaahnya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya. Tapi juga harus diimbangi dengan hablum, hubungan dengan manusia. Seorang istri harus meningkat kualitasnya kepada suami. Seorang suami harus memiliki kualitas menjadi seorang pemimpin di keluarganya. Ulah ieu mah yang dihormati ku salak awewe, salakina ge memble. Kan sama juga jeung bohong kadang. Ya kualitas laki-laki juga harus ditunjukkan. Kita laki-laki yang mapan, kita laki-laki yang tanggung jawab, kita laki-laki yang suka memberikan teladan. Jangan nuntut aja kepada istri. Di satu sisi istri punya kewajiban yang luar biasa. Ramadan lah yang akan memberikan dampak perubahan itu. Makanya kalau ada seorang perempuan ketika melewati Ramadan, mulutnya masih tajam kepada suaminya, nggak ada apa-apa, celaka tuh perempuan itu melewati Ramadan, nggak dapat apa-apa. Mulutnya masih ngomel aja, masih gimana ke perempuan. Dan seorang laki-laki pun suaminya harus ada perubahan besar ketika melewati Ramadan. Artinya hadirin berbahagia, janganlah disia-siakan bulan tersebut. Ramadan itu hanya rutinitas saja, ya. Banyak orang tuh hanya rutinitas Ramadan itu. Bahkan kalau rutinitas masih mending. Ada orang itu melewati Ramadan itu terbebani dengan Ramadan. Ya, Ramadan teh asa terbebani lewat Ramadan teh ya Pak Gunarso ya. Kudu nahan beteng, tidak boleh makan minum, apalagi ududnya. Gitu. Ya kita jadi berbahagia. Makanya kalimatnya itu, hari ini jangan kau sia-siakan Ramadan itu. Masih ada kesempatan di bulan Syawal ini. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beritikaf di masjid 10 terakhir mengatakan, kamu kenapa itikaf? Saya akan mencari yang namanya Lailatul Qadar. Itu betul kata Rasulullah, ada Lailatul Qadarnya. Malam di mana Allah memutuskan pada satu malam itu kepada seseorang hidayah masanya. Orang yang mendapatkan hidayah Lailatul Qadar itu lihatnya setelah Syawal. Oh, saya dapat hidayah Lailatul Qadar. Ya lihatnya Syawal, meningkat gak? Salah satu ciri dihadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, pada saat malam tanggal 1 Syawal, malam Idul Fitri, ditanya pada diri kita sekarang, kita melaksanakan sholat malam enggak? Waktu itu kita masih bertahan sholat subuh berjamaah enggak? Apakah kita pada tanggal itu membaca Al-Qurannya masih istiqomah enggak? Kalau sudah buyar, berarti Ramadan hanya ritual biasa saja, ikutan-ikutan saja, tidak merubah dirinya menjadi seseorang yang lahir dari Ramadan itu. Makanya Rasulullah itu mengatakan, siapa mereka yang lahir dari Ramadan, dimisalkan kali yauma waladat ummuhu, seperti seorang bayi yang lahir. Wah, gitu ya. Energik lagi. Cuma lewat Ramadan balik di ka laptop, mending balik di ka laptop, eta baliknya karena kemaksiatannya tambah parah. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 12 itu, jangan seperti kita itu seperti binatang. Jadi Allah menyampaikan bahwa
ketika dia melewati Ramadan itu, dia jadi sama aja kehidupannya, bahkan lebih parah. Seperti orang-orang kafir itu, Allah permisalkan orang-orang kafir itu seperti binatang ternak. Mereka itu, kalau bahkan di dalam Al-Quran itu, dalam surat yang lain, balhum adall, maka lebih parah dari binatang gitu. Kal an'am, seperti binatang, bal adall, kata Allah itu. Manusia itu banyak yang terjerumus ketika Allah kasih banyak nikmat, dia seperti binatang ternak, tapi Allah mengatakan balhum adall, bahkan lebih sesat daripada, lebih parah dari binatang. Ini monyet, ya, monyet itu kalau makan daun singkong, hanya daun singkongnya aja. Coba manusia mah, ya, daun singkong betina, ya, nanti. Wah, pokoknya manusia itu bisa serakah, bahkan seperti lebih parah daripada binatang. Termasuk dalam makanan, ya, makanan ini, ya, salah satunya adalah, ya, namanya binatang itu perutnya itu, coba aja, ya, beda dengan kita. Jangan seperti itu. Nah, ini yang terjadi, manusia itu karena mereka menjadi lalai. Apa saja yang membuat kita menjadi lalai dalam kehidupan ini, hadirin berbahagia, yang mengganggu kepada diri kita sehingga kita lalai kepada perintah Allah dan Rasulnya itu, pertama ini memang hawa nafsu syaitannya ini. Hawa nafsu ini yang membawa kita pinginnya lalai, gaploh, ya. Gaplah, gofil kalau bahasa Arabnya. Itu lalai, kita pingin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu yang pertama pinginnya apa kalau sebabnya lalai itu? Pinginnya terus istirahat sehat, beristirahat, duit loba, ya. Hayang nate cicing tapi duit banyak istirahat, tidak mau berperan, yang penting makan enak. Kan pinginnya begitu yang membuat kita lalai. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, jangan engkau rugi dengan ketika kita sedang punya luang waktu, ketika sehat, pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita menjadi lalai itu karena kita merasakan kelezatan kehidupan dunia. Betul ya? Jadi enak, coba saya tanya kepada diri Bapak semua dan Ibu, ketika dompet kita tebal dengan Bapak Presiden Soekarno dan Hatta, ya Pak Joko ya, lah lamun anu di dompetna Soekarno dan Bung Hatta tebal, Pak. Wah, beda kan? Beda, coba. Benar gak? Ketika di dompet kita itu kosong, bahkan yang ada hanya pahlawan siapa yang punya 2000-an dan seterusnya. Itu sudah beda. Mereka akan merasa bahagia dan merasa dimuliakan pada saat dompetnya tebal. Padahal bukan, semua itu adalah ujian. Di dunia ini semuanya ujian. Kaya, miskin, tebal duitnya, tipis duitnya, cantik, biasa saja, atau ya maksudnya wajahnya tidak cantik, semuanya ujian. Dan siapa mereka yang lulus ujian, mereka itu adalah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya ini yang membuat kita lalai itu adalah ketika kita mengikuti hawa nafsu. Dalam surat An-Nazi'at nih, dalam surat An-Nazi'at itu Allah menyampaikan ada gambaran manusia dua golongan yang memang dia itu adalah mereka tempatnya di azabnya neraka, tapi juga ada tempatnya di kebahagiaan. Kalimatnya begini dalam surat An-Nazi'at itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah tuh banyak orang yang berlebihan. Pak Mamantogo, maka mereka berlebihan segalanya. Dia waktunya berlebihan sehingga dia tidak tahu waktu itu ada kewajibannya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan, banyak orang tuh udah kerasuki dengan dunia,
Ya. Kalau orang sudah kerasukan dunia, ya udah itu. Kata Allah itu adalah pasti dia hidupnya tidak akan bahagia. Yang kedua juga dia nanti di akhirat masuk neraka. Tapi apa kalimat Allah dalam redaksi itu? Makanya yang membuat kita menjadi lalai itu mengikuti hawa nafsu. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang dia takut kepada Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan bahagia. Coba aja di dunia ini, Pak Gun, kalau kita bisa mengendalikan, bahagia nggak? Bahagia. Orang yang nggak bahagia di dunia itu yang tidak bisa mengendalikan. Udah tahu mah kita gajinya hanya 1 bulan 3 juta, mikirnya seperti orang yang 30 juta. Stres tuh orang itu dan nggak bahagia. Makanya kendalikan. Nerima ridho atas takdir yang Allah berikan bahwa kita dalam sebulan itu penghasilan 3 juta. Jangan selalu melihat ketika orang yang penghasilan 30 juta. Makanya orang-orang yang kelihatan dia hidupnya akan menjadi tidak bahagia apabila dia mengukur hidupnya karena urusan dunia. Di sini kan Pak, ada beberapa teman yang sudah kemarin bekerja, mungkin penghasilannya lebih dari sekarang. Ketika sudah pensiun, beda. Seperti saya sekarang masih punya jabatan, punya tunjangan itu ada gaji setiap bulan itu tidak satu. Ya, alhamdulillah pemerintah memberikan tunjangan itu sampai ada berapa tunjangan dalam setiap bulannya. Tapi nanti kalau pensiun ya sudah, gaji dari pokoknya tergantung masa kerja, gajinya akan menurun. Maka banyak orang yang belum siap dengan pensiunnya. Makanya hati-hati, yang menjadikan siapnya dia pensiun apa? Agama yang bisa membangun pribadi yang luar biasa. Ketika dalam kondisi apapun dia ridho atas takdir yang Allah berikan. Yang terpenting apa yang kita lakukan di dunia itu menjadi amal solih. Ini kadang orang tuh gitu ya, udah urusan dunianya sedikit aja, Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Hadirin berbahagia. Banyak ya. Ini jadi memang yang harus di sini itu bahwa kita kenapa menjadi lalai. Makanya jangan sia-siakan di bulan ini ya. Di bulan apa? Di bulan Syawal ini. Ayo bismillah lagi. Sekarang tanggal 20 Syawal, berarti tanggal 21 Syawal. Kan kemarin tanggal 1 Syawalnya tanggal 31 Maret ya. Masih ada kesempatan. Syawal ini kata Rasulullah meningkat kualitas ibadahnya. Ayo tingkatkan kualitas ibadah kita. Hadirin berbahagia, makanya kalimat yang harus dibangun bahwa jangan kau sia-siakan hidup ini. Hidup adalah untuk kebahagiaan nanti di kampung akhirat kita. Kemarin hadirin bapak-bapak yang mudik ke kampungnya, dia merasa bahagia apabila dia memiliki bekal. Betul ya Pak Joko? Kalau Bu Joko ya, Pak Joko, kalau kita mudik nggak punya bekal bahagia nggak? Enggak lah, malu ya, bahkan males ya, nggak pulang jadinya. Persis kita mau mudik ke akhirat pun kita harus punya bekal. Makanya kenapa akibat lalai itu? Pertama ya ini, yang pertama manusia itu enggan duduk dalam majelis ilmu, dalam mempelajari semua. Jadi sebetulnya ketika seseorang sudah meninggalkan majelis ilmu, maka salah satu yang mengakibatkan lalai. Orang kepada Al-Quran dan hadis itu kan satu membaca, yang kedua memahami. Kalau memahami itu hadir di majelis ilmu. Hadirnya kita sekarang di masjid yang mulia ini salah satunya dalam rangka kita memahami bagaimana Allah dan Al-Quran, Allah dan Rasulnya untuk memberi kabar kepada kita semua. Banyak yang membuat kita menjadi lalai ya. Nggak mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran ya. Enggan berzikir kepada Allah, zikirnya qalil, tidak sedikit, padahal perintahnya adalah zikron katsira, zikirlah yang banyak ya. Jadi banyak sekali yang membuat kita itu sebetulnya lalai, yaitu adalah menurunnya kualitas ibadah kita.
Karena ketika meningkat kualitas ibadah kita, maka dari ibadah itu berkorelasi kepada dampak pribadinya kepada manusia. Yang ngajinya hebat, mulutnya hebat gitu. Yang sholat ruku sujudnya hebat, berarti dia sopan santun. Ini orang yang sholatnya berhasil itu ngomongnya pasti bagus. Kalau ngomongnya masih nggak bagus, itu sholatnya belum berdampak pada dirinya. Makanya konsep dasar yang nggak boleh disia-siakan adalah kita sudah melewati Ramadan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melewati Ramadan ini, yang harus meningkat adalah dua, kualitas ibadah kita kepada Allah, yang kedua kualitas hubungan kita kepada sesama. Hati-hati nih, kita bisa hancur ibadah hablum minallah karena kehancuran kita kepada hablum minannas. Pernah ya ada seseorang ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu ada perempuan," katanya ngomongnya begitu ya. "Itu ada perempuan ngajinya hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, sedekahnya hebat. Tapi dia, ya Rasul, mulutnya nyakitin tetangga," kan gitu ya, waktu saya membahas terkait masalah azab tetangga. Apa kata Rasulullah? Tidak ada satu kebaikan apapun dari perempuan itu. Hiya ahli nar, kata Rasulullah, dia adalah ahli neraka. Coba bayangkan, orang ibadahnya hebat, di perempuan yang dicontohkan dalam hadis itu. Hebat ibadahnya, hebat ngajinya, hebat baca Qurannya, pokoknya top lah, kerudungnya gede-gede, tapi menyakitkan mulutnya kepada tetangga, maka kata Rasulullah itu adalah ahli neraka. Komodei Ibu Haji, perempuan itu nyakitin kepada suami, ke tetangga aja ahli nar, kok mau kasalaki gitunya. Kasalaki masih genau paling handap kita nerakana dijejak kata pemajikan gitu teh. Makanya hati-hati ibu bapak yang kami hormati, ibu-ibu khususnya nih yang mendengarkan. Sebetulnya Islam itu luar biasa. Lewati Ramadan naik tuh kualitas ibadahnya, naik kualitas ibadah hablum minannasnya. Kadang kita mah suka ibadahnya hebat ya, tapi ibadah kepada sesamanya itu tidak hebat. Banyak orang yang gitu ya. Kita jangan termasuk orang begitu. Minimal ketemu orang itu senyum, sapa, salam, al-kalamul haq, kalimatnya yang baik ya. Itu adalah yang kita lihatkan. Jadi dampak ibadahnya itu kelihatan. Ini mah Allahu Akbar, ibadahnya hebat tapi akhlaknya buruk ya. Makanya dalam Rasulullah SAW itu mengatakan seperti itu. Hadirin berbahagia, yang terakhir supaya kita tidak lalai tadi, rajinlah masuk ke majelis ilmu, rajin berzikir, rajin kita melakukan ibadah-ibadah, sholat sunnah, sholat wajib ya, tadabbur Al-Quran dan seterusnya. Tapi itu semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah harus ada dampak kepada ibadah sosialnya. Ayo pada kesempatan hari ini jangan sia-siakan kita. Alhamdulillah sudah melewati Ramadan kemarin 1446 Hijriah. Belum tentu kita akan melewati Ramadan 1447 Hijriah. Siapa yang menjamin kita masuk lagi Ramadan tahun depan? Tahun sekarang kita sudah lewati. Janganlah engkau sia-siakan sudah melewati Ramadan, tapi pribadi kitanya masih gini-gini aja. Harus meningkat kualitas ibadah. Demikian bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sebagai hamba Allah, ayo semangat ibadah, ayo semangat meningkatkan kualitas ibadah. Dan kualitas ibadahnya itu harus berdampak pada pribadi yang luar biasa. Jangan sampai engkau sia-siakan ibadah yang kita lakukan, tapi pribadi kitanya memiliki akhlak yang buruk. Hati-hati tuh mulut kita, karena mulut ini bisa menjadi baik karena ibadah yang kita lakukan. Banyak orang yang tergelincir kemaksiatan dari mulut, padahal dia ibadahnya hebat, tapi mulutnya nggak hebat. Banyak orang yang begitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita semua supaya kita dalam melewati Ramadan setiap tahunnya, kita jangan sia-siakan Ramadan yang luar biasa, harus membentuk pribadi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Ayo kita sarapan pagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengan silaturahimnya duduk bareng dan seterusnya, mudah-mudahan ini juga mempererat ukhuwah kita.
Amin ya rabbal alamin. Ayo kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, akhir hada wa sallallahu wa lakum.